Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 4 Agustus 2023 dengan berita utama pagi ini. Hingga saat ini kasus positif hepatitis di Kabupaten ND telah mencapai 10,6%. Menarik minat investor di Labuan Bajo, Kementerian Investasi gelar seminar pengembangan investasi. Bersama saya Antonia Nona, kita ikuti berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama. Hingga saat ini kasus penularan hepatitis di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Kabupaten ND merupakan salah satu wilayah penyumbang penyakit hepatitis terbanyak, yakni 10,6%. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aris Dwi Lestari, Kamis kemarin mengungkapkan dari angka tersebut didominasi oleh ibu hamil, yakni sebanyak 6%. Jika dibandingkan tahun 2022, tahun ini terjadi peningkatan sebanyak 1,2%. Maka dari itu, untuk menekan angka penularan hepatitis dari ibu ke anak, dirinya meminta agar para ibu hamil dapat memeriksa kesehatan di trimester pertama kehamilan, sehingga ketika terdeteksi penyakit hepatitis, maka penanganannya akan lebih mudah. Hepatitis B ini kayak model fenomena gunung es, karena kadang-kadang memang banyak yang tidak ada gejala. Kemungkinan besar dulu banyak yang bersalin tidak di fasilitas kesehatan. Itu yang kita melihat ketersediaan reagen. Jadi kalau memang di fasilitas kesehatan reagennya tidak ada juga tidak akan dites. Itu jadi miss-miss itu yang terus kita benahi, dan kita berharap memang target dari dinas kesehatan tidak ada yang boleh melahirkan di atau tidak memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan. Tapi pada saat ini ada beberapa kecamatan yang masih. Pada 2020 lalu, WHO sudah mengeluarkan resolusi bahwa hepatitis menjadi prioritas penanganan dunia. Di Indonesia, berdasarkan Riskesdas 2013 menunjukkan sekitar 18 juta orang mengidap penyakit hepatitis B. Untuk menekan tingginya kasus ibu hamil positif hepatitis B di Indonesia, pada tahun 2022, pemerintah telah memberikan obat antivirus tenofosir disoproxil fumarate di 180 fasilitas kesehatan pada 34 kabupaten kota di 17 provinsi di Indonesia. Semakin banyak kita tes, saya yakin sekali ketika ibu-ibu semuanya di fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya dari awal kehamilannya, itu saya yakin makin akan banyak terdeteksinya. Tentunya hal ini bukan mengindikasikan bahwa semakin jelek, tidak. Bisa jadi semakin tertib ini masyarakat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan ketersediaan pemeriksaan itu mencukupi. Penyakit hepatitis dibagi dalam 5 kategori, yakni hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis ganas ada pada kategori hepatitis B dan C yang bisa cepat menyebabkan kanker hati. Karena Indonesia merupakan negara pionir di Asia yang memberikan tenofosir disoproxil fumarate kepada ibu hamil, masyarakat dihimbau untuk lebih terlibat dalam kampanye kesadaran penyakit hepatitis. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas, perluas kesadaran akan pentingnya investasi dengan melihat berbagai peluang di Kabupaten Manggarai Barat. Laporan Epi Wahab. Untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas, perlu ada kesadaran akan pentingnya investasi dengan melihat berbagai peluang di Kabupaten Manggarai Barat. Kementerian Investasi BKPM menggelar Regional Investment Forum 2023 dengan tema pengembangan investasi di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas, Kamis 3 Agustus 2023 bertempat di Hotel La Prima Labuan Bajo. Dalam sambutannya, Deputi Perencanaan Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ichwan mengatakan, dengan hadirnya forum
forum investasi ini dapat menarik banyak minat investor untuk datang di Labuan Bajo, dan forum ini juga diharapkan dapat memberi gambaran lebih detail kepada para calon investor mengenai peluang investasi yang ada, karena Labuan Bajo mempunyai banyak peluang usaha karena telah menjadi tujuan wisata, baik dalam negeri maupun mancanegara. Forum investasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detail kepada para calon investor mengenai peluang investasi yang ada di Labuan Bajo, di mana daerah ini mempunyai peluang yang sangat besar sebagai tujuan pariwisata tidak hanya bagi wisatawan dalam negeri, namun juga bagi wisatawan internasional. Industri pariwisata Indonesia didukung oleh pasar domestik yang besar berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada sebesar 735 juta jumlah perjalanan wisata Nusantara pada tahun 2023 ini, meningkat sebesar 19,8% dari tahun 2022 atau sebesar 623 juta. Sementara ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang sangat signifikan, mencapai 278% pada tahun 2022 jika dibandingkan 2021. Labuan Bajo ini merupakan kota kedua setelah Sumatera Utara dilaksanakannya Regional Investment Forum 2023 pada Maret lalu, dan Kupang akan menjadi kota ketiga. Dipilihnya Labuan Bajo sebagai salah satu tempat pelaksanaan RIF 2023 ini seiring dengan penetapannya sebagai bagian dari DPSP dan menjadi target pemerintah untuk pengembangan investasi. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Ende optimis pendapatan asli daerah tahun 2023 bisa mencapai target. Laporan Suimam. Pelaksana tugas PLT Kepala Bapenda Kabupaten Ende, Ahmad Esa, kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 3 Juli 2023 mengatakan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Ende hingga posisi 31 Juli 2023 kemarin target dari 80 miliar 762 juta 842.400 rupiah, realisasinya baru mencapai 30 miliar 260 juta 819.184 rupiah atau 37,51%. Dijelaskan realisasi ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah targetnya 34 miliar 158 juta 224.500 rupiah. Terrealisasi 7 miliar 172 juta 119.929 atau 21%. Kemudian dari retribusi daerah targetnya sebesar 6 miliar 515 juta 400.000, terrealisir 1 miliar 661 juta 576.973 rupiah atau 25,50%. Kemudian bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, targetnya 35 miliar 499 juta 217.900 rupiah, terrealisir sebesar 17 miliar 91 juta 303.733 rupiah atau sudah mencapai 48,15%. Kemudian dari hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditargetkan sebesar 4 miliar 500 juta, terrealisir sebesar 4 miliar 335 juta 888.544 rupiah atau sudah mencapai 96,35%. Ia melanjutkan, realisasi yang bersumber dari beberapa pos pendapatan yang ada, pihaknya optimis dengan sisa beberapa bulan ke depan, pendapatan asli daerah di tahun ini bisa mencapai target dari yang diharapkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komisi 1 DPRD ND gelar rapat dengar pendapat bersama KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND membahas data pemilih tetap yang belum mengantongi KTP elektronik. Laporan Rovinus Vula. Komisi 1 DPRD Kabupaten Ende bersama KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende membahas terkait 20.112 pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap DPT tetapi terancam tidak ikut pemilu 2024 karena tidak memiliki KTP elektronik. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Ende Muhammad Orba berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD Ende pada Kamis 3 Agustus 2023. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Ende mendesak pemerintah melalui Dukcapil Ende untuk segera menelusuri dan melakukan perekaman dan mencetak KTP elektronik
bagi warga yang sudah masuk dalam DPT agar dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU ND Adolorata Maria de Lopez B mengatakan sebanyak 20.112 pemilih adalah bagian dari 211.004 pemilih yang sudah ditetapkan menjadi DPT pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND. Data tersebut berpotensi tidak mengikuti pemilu karena tidak memiliki KTP elektronik. Hal itu diketahui saat petugas melakukan coklik dari rumah ke rumah. Dari hasil coklik itu diketahui ada 20.112 orang belum memiliki KTP elektronik. Kemudian hasil coklik tersebut KPU telah menyerahkan data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND untuk ditelusuri. Melihat ini sebagai sebuah kegelisahan bersama terhadap sejumlah pemilih yang berpotensi belum memiliki KTP elektronik. Ini menunjukkan kita semua siap mengawal dan kita semua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten ini. Pak Ketua dan peserta rapat koordinasi, kami perlu menyampaikan secara singkat terkait dengan mengapa kita hari ini duduk di sini. Karena pemilih yang berpotensi non KTPL di Kabupaten ND itu berjumlah 20.112 pemilih. Itu tersebar di 21 kecamatan. Adolorata mengatakan sebanyak 20.112 pemilih berpotensi tidak memilih karena pemilih adalah pemilih KTP elektronik. Karena sampai saat ini belum ada perubahan atau belum ada regulasi baru yang menyatakan bisa menggunakan surat suara, yang menyatakan bisa menggunakan surat keterangan atau kartu keluarga dari KPU Pusat. Sementara Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND Sarul Yahya mengatakan sejak Januari hingga Juli 2023, Dukcapil ND sudah melakukan perekaman sebanyak 4.815 orang. Kondisi saat ini Dukcapil ND kehabisan belangko untuk pencetakan KTP elektronik. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua KPU tadi menyangkut dengan jumlah non KTP elektronik berjumlah 20.111. Dari 20.000 sekian itu sudah kami lakukan perekaman dari Januari sampai dengan Juli berjumlah 4.815. Itu sudah otomatis memiliki KTP elektronik. Ketua Komisi 1 DPRD ND Muhammad Orba mengatakan fakta data itu menunjukkan pemerintah tidak serius mengurus pemilu 2024 di Kabupaten ND. Komisi 1 DPRD ND mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan dengan melakukan perekaman dan mencetak KTP elektronik bagi pemilih yang sudah terdaftar. Seandainya pertemuan itu salah satu usulan, saya pikir mereka hadir sendiri. Bupati, Sekda, nanti kalau kita undang para pihak, teman-teman KPUD, SPNU, untuk duduk sama-sama. Kalau memang tidak di sini, mengusulkan Bupati bisa di ruangnya dia di bawah Bupati, silakan saja. Tapi kita punya deadline waktu. Nggak bisa juga hasil rapat kita ini dibuat seolah-olah biar kerja rapatnya hanya sekedar ngomong gitu, sampai malam itu. Karena sering seperti itu. Lebih lanjut, Muhammad Orba mengatakan Komisi 1 DPRD ND akan segera mengundang TAPD untuk membahas anggaran untuk perekaman dan mencetak KTP elektronik. Komisi 1 juga berharap kepada KPU Kabupaten ND untuk terus mengikuti perkembangan perubahan regulasi disosialisasikan kepada masyarakat. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do meresmikan 2 perpustakaan ramah anak di Ndora, Kecamatan Nangaroro, Rabu 2 Juli 2023. 2 perpustakaan ramah anak yang diresmikan tersebut yaitu Perpustakaan Ramah Anak SD Indora di Desa Ulupulu dan Perpustakaan Ramah Anak SDK Lena di Desa Pagomogo. Perpustakaan tersebut merupakan 2 dari 19 perpustakaan ramah anak binaan Taman Bacaan Pelangi yang dibangun tahun 2023 di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Nagekeo. Sebelum meresmikan perpustakaan di SDK Lena, Bupati Don Bosco terlebih dahulu meresmikan perpustakaan ramah anak di SDI Ulupulu. Di SDK Lena, peresmian diawali dengan penyambutan oleh tarian adat dan sapaan adat yang dibawakan oleh para siswa. Setelah melakukan pengguntingan pita, Bupati Don Bosco meninjau langsung ruang perpustakaan baru yang sudah didesain dengan aneka interior guna menarik minat baca siswa.
Duduk bersimpun di lantai beralaskan karpet, Bupati berkesempatan menguji satu persatu kemampuan membaca siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Kepada guru kelas awal, Bupati berpesan agar mampu merangsang imajinasi anak melalui buku bacaan bergambar, sehingga mereka tidak hanya paham dengan huruf dan merangkai kata demi kata, akan tetapi paham dan mengerti maksudnya. Pada prinsipnya Bupati Don ingin pencapaian kompetensi minimal anak terpenuhi di mana ketuntasan literasi dan numerasi, kalistung, membaca, menulis dan berhitung tuntas di kelas awal 1, 2 dan 3. Untuk siswa kelas 4, 5 dan 6, Bupati meminta agar anak diperkaya dengan buku bacaan berkaitan dengan alam semesta dan budaya. Di sisi lain, adapun hal yang belum dilakukan guru adalah kunjungan rumah bagi anak yang berkebutuhan khusus dan yang kurang beruntung. Sementara itu, Kepala SDK Lena Agustinus Gedo menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi Yayasan Taman Bacaan Pelangi dan Pemkab Nagekeo yang telah memilih SDK Lena sebagai salah satu sekolah binaan membangun perpustakaan ramah anak. Pihaknya berkomitmen menuntaskan kemampuan literasi anak, khususnya kelas awal, dengan berbagai inovasi program ke depan. Kondisi bangunan dan fasilitas di SMKN 1 Restorasi Golewa, Kabupaten Ngada sangat memprihatinkan. Bangunan dari bambu yang nyaris ambruk serta minimnya fasilitas membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah ini tidak bisa berjalan maksimal. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Nah, harapan terbesar kami bahwa kurang lebih adanya perhatian pemerintah, ya terkhusus dengan fasilitas seperti listrik. Kondisi bangunan SMKN 1 Restorasi Golewa di Kabupaten Ngada saat ini memprihatinkan. Sekolah ini hanya memiliki 4 ruangan kelas, 1 kantor sekaligus ruang guru yang dibangun dari bambu dan masih beralaskan tanah. SMKN ini memiliki 65 siswa dan 17 orang guru. Bangunan SMKN 1 Restorasi Golewa yang pernah rubuh dihantam badai Seroja pada tahun 2020 hingga saat ini belum ada perhatian berarti dari pihak terkait. Sekolah ini juga belum teraliri listrik dan toilet. Salah seorang siswi kelas 12, Maria Claudia Sie, mengatakan bahwa dirinya berharap perhatian serius dari pemerintah untuk membangun gedung sekolahnya yang lebih layak serta memiliki fasilitas sarana pendidikan yang lebih lengkap sehingga dirinya dan teman-teman bisa belajar dengan baik untuk menjadi usahawan di bidang pertanian nantinya. Mimpi itu punya gedung yang bagus dan juga kalau berharap untuk adik-adik nanti kalau seandainya kami sudah tamat, bisa adik-adik harus menikmati gedung yang kalau sudah jadi nantinya. Dan juga kami berharap di sekolah ini nanti minta untuk harap pemerintah untuk macam buku, itu kursi meja, lihat dengan situasi pengaruh. Sementara Yohanes Willy Brodus, guru SMK Negeri 1 Restorasi mengatakan, saat ini perhatian dan bantuan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang layak sangat dibutuhkan, sehingga mutu pendidikan di bidang pertanian dan peternakan dapat diwujudkan sesuai program pemerintah dalam menciptakan tenaga siap kerja dari sekolah menengah kejuruan. Situasi sekolah sendiri bisa dilihat sendiri tadi. Nah, harapan terbesar kami bahwa kurang lebih adanya perhatian pemerintah, ya terkhusus dengan fasilitas seperti listrik, lalu gedung ruangan serta RPS yang belum bisa kami bangun. Nah, harapan besar kami bahwa pemerintah dapat memperhatikan dan sedikit adanya perhatian untuk kami itu dapat kami gunakan dengan baik untuk mendidik dan membimbing generasi bangsa selanjutnya seperti yang dititipkan seperti adik-adik kami ini. Menanggapi keluhan para murid, guru, dan warga terhadap kondisi sekolah SMK Negeri 1 Restorasi Golewa yang belum dibangun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan pihaknya menjamin SMKN 1 Restorasi Golewa dibangun tahun depan. Menurutnya, tahun depan SMKN itu akan dibangun dengan fasilitas lengkap dan siap digunakan oleh siswa setempat secara lebih nyaman dengan sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang juga dilengkapi. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Persatuan Sepak Bola Flores Timur
Perseftim dipastikan tidak mengikuti ajang kompetisi Altari Memorial Cup 2023 Rotendao. Laporan Lady Badin. Kepastian tidak mengikuti kompetisi tertinggi seprovinsi NTT tersebut diungkapkan Ketua Askap Kabupaten Flores Timur, Yosep Tuadolu kepada RRI Kamis kemarin. Dijelaskan Yosep Tuadolu, Perseftim dipastikan tidak mengikuti ETMC 2023 di Rotendao karena sampai saat ini belum bisa melunasi sanksi denda yang diberikan oleh Komisi Disiplin Asprof NTT sebesar 50 juta rupiah. Dirinya juga menjelaskan sejak jatuhnya sanksi tersebut, pihaknya telah berupaya untuk bisa segera melunasi denda tersebut, namun karena ketiadaan dana membuat Perseftim terpaksa tidak bisa mendaftar di ETMC 2023 ini. Sejak menerima keputusan Komdis Asprof PSSI NTT, namun dalam upaya itu sampai dengan ketentuan sesuai dengan keputusan Komdis 3 bulan, pengurus tidak mendapatkan dana sejumlah 50 juta untuk memenuhi sanksi denda yang diberikan oleh Komdis Asprof PSSI NTT. Dalam kondisi itu, pada akhirnya kami harus berpasrah buatkan laporan pelaksanaan ETMC dan tim ofisialnya dan melaporkan hal ini pada KONI maupun pemerintah Kabupaten Flores Timur bahwa kami sudah berusaha, namun sampai dengan saat ini dana sebesar 50 juta tersebut tidak dapat kami dapati. Yosep Tuadolu mengungkapkan permohonan maafnya kepada publik pencinta sepak bola Kabupaten Flores Timur dan dirinya berharap pada ETMC berikutnya Perseftim bisa kembali berpartisipasi. Ya, harapan kami kepada masyarakat Flores Timur, marilah kita bersatu hati, gerak bersama untuk kembali memulihkan tim sepak bola kebanggaan masyarakat Tanah Flores Timur. Pengalaman ETMC ke-31 2020 lalu di Lembata jangan sampai terulang lagi. Karena bagaimanapun selama berlangsungnya tahun kemarin, kami selalu melakukan koordinasi dengan koordinator supporter. Tapi itulah kondisinya. Sehingga kami marilah masyarakat Flores Timur dengan pihak-pihak atau pihak-pihak terkait yang sama-sama juga bertanggung jawab dalam pembinaan sepak bola di Flores Timur. Marilah kita bergandengan tangan sehingga tim Perseftim Flores Timur kemudian memulihkan kembali kebesaran tim Perseftim di masa-masa lalu. Ketua Askap Flotim juga berharap seluruh pemain tetap semangat untuk terus berlatih untuk kompetisi di tahun-tahun mendatang. RRI Endel Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Jumat 4 Agustus 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.